Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, terima kasih atas bacaannya. Oke, sekarang kita langsung belajar saja ya. Kemarin untuk pertemuan Google Meet kemarin, ada yang tahu udah sampai mana? Ada yang tahu udah sampai mana pertemuan kemarin sebelum dipindahkan jadwal? Sok, buka lagi rangkumannya, tugas-tugas kalian yang udah, kan kalian tugas ngerangkum ya? Udah sampai mana ngerangkumnya? Ataukah masih ingat udah belajar sampai mana? Sampai bagian rangkuman. Bagian-bagian apa? Bagian rangkuman. Bagian apa? Kartu. Oh iya, bagian-bagian tulang ya. Oke. Selanjutnya berarti kalau sudah sampai ke bagian-bagian tulangnya, maka kita akan sendi udah? Belum. Oh, belum. Oke. Kita langsung lanjutkan ya ke pelajaran selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka lagi belajarnya. Nah, di dalam kemarin kan sebelum kita memulai pembelajaran terkait sistem gerak, ada kita bagi sistem gerak itu ada sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Nah, kemarin yang sistem gerak aktifnya pasifnya siapa? Gerak pasif siapa juga yang sistem gerak aktifnya? Bagian sistem gerak aktif siapa? Masih ingat? Kan ada dua ya, sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Nah, yang sistem gerak aktif, otot, rangka atau sendi? Otot. Oke, betul. Sistem gerak pasif? Rangka persendian. Rangka dan persendian. Oke. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke sistem gerak pasif lainnya, yaitu persendian. Nah, kenapa sih kita perlu ada persendian? Menurut kalian sendi gunanya buat apa? Menyambungkan. Nah, menyambungkan antar tulang digunakan melalui jenis bagian lainnya, yaitu persendian. Nah, persendian itu dibagi lagi berdasarkan kelentur, istilahnya mah proses pergerakannya. Sendi dibagi 3, ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Nih, kalau yang sendi mati, dia ciri-cirinya jelas dia tidak melakukan pergerakan ke arah kanan, kiri, atas, bawah, tapi dia menyambungkan antar tulang, gitu ya. Nah, sendi mati biasanya ada di mana kira-kira menurut kalian? Yang kira-kira tidak ada terlalu banyak pergerakan, kalau menengok kanan kiri atau pergerakan atas bawah, biasanya ada di mana? Di tengkorak, ya, di tengkorak, bagian tengkorak atas itu. Salah satunya dia ada sifatnya yang sendi mati, ya. Kalau ibu ada yang nanya, kalian jawab ya. Nanya itu dengan cara
ada kalimat tanyanya atau kata tanyanya ya. Kalau ada kata tanya, maka silakan buka audionya dan jawab pertanyaannya. Nah, sendi mati itu contohnya pada tulang tengkorak. Nah, nama lainnya adalah sinartosis. Nah, di dalam sendi mati ini ada bagian-bagiannya. Atau kan di sini nih sendi mati di sini itu gimana sih nyambungnya? Nah, di dalam tulang itu tidak semuanya langsung kaku semuanya tulang ya, tapi ada penyambungan di sebelah sini. Nah, sendi matinya biasanya di sini. Nah, di dalam tulang biasanya ada sum-sum. Jadi bagian-bagian tulang tuh kalau kita belah, kalau kemarin kalian ikutan kurban ya, ada bagian tulang-tulang istilahnya mah mau nggak sumsumnya. Nah, suka ada yang nanya gitu ya. Nah, itu tuh bagian dari daleman atau istilahnya mah struktur dari tulangnya. Nah, tulang itu bagian atasnya luar tulangnya, kemudian bagian dalamnya ada sumsum tulang. Nah, ketika kita mau produksi sel darah merah, sel darah putih itu berada di sumsum tulang ini yang ada di dalam ini. Nah, jadi kenapa misalkan tulang itu sebagai produksi, jadi bisa memproduksi sel darah merah atau sel darah putih karena dia ada sumsum tulangnya. Jadi di bagian sumsum tulang ini kamu bisa memproduksi sel darah merah. Makanya fungsi tulang itu sangat berperan penting. Kalau kamu tidak menjaga tulangnya dengan baik, maka produksi lainnya tidak berjalan dengan sempurna. Kayak produksi sel darah merah, sel darah putihnya tidak berjalan dengan baik karena misalkan tulangnya bisa saja tidak membentuk sumsum yang benar, kayak gitu ya. Setelah bagian tulang yang sejatinya ada serabut-serabutnya. Nah, serabut-serabut ini yang disebut penghubung tulang di sendi mati ini. Biasanya ada di tulang tengkorak. Nah, selanjutnya ada sendi kaku. Nah, sendi kaku ini ada di istilahnya mah arahnya itu hanya satu arah biasanya kalau sendi kaku tidak banyak arah gitu. Nah, biasanya penyambungannya dalam bentuk tulang rawan biasanya. Biasanya yang ada tulang rawan kira-kira siapa? Ada di mana? Mendengar tulang rawan. Coba tulang rawan biasanya kamu dengar nggak? Ini nah, kalau di bagian ayam tuh kamu kan suka beli ya kalau di KFC misalkan bagian apa sih yang suka ada tulang rawannya? Hah? Bagian tulang belakang atau di bagian dada ini suka ada ya tulang rawan. Terus bagian hidung. Kalian hidungnya suka kalau kalian cabak-cabak, kalau kalian pegang ada gerakannya itu ada yang tulangnya keras, ada yang lunak ya. Nah, yang lunaknya itu tulang rawan. Maka nggak boleh kalau misalkan ada istilah misalkan dipukul hidungnya suka kak rasa, nah itu biasanya tulang rawan yang kena. Ya biasanya itu sih kak. Selanjutnya kalau sendi gerak, jelas ya fungsinya dia untuk pergerakan arah, memutar, kemudian menggerakkan tulangnya ke atas ke bawah, dibengkokkan. Nah itu bagian dari sendi gerak. Nah macam-macam sendi sendi gerak itu ada sendi geser, ada sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Nah, ibu akan menerangkannya hanya menyebutkannya saja dan biasanya ada di mana ya. Nah, untuk kalian cari informasinya nih ya. Tugasnya untuk minggu pertama, saya tulis dulu ya. Nomor 1. Sebutkan fungsi masing-masing dari sendi ini. 1. A. Sendi geser. B. Sendi engsel. C. Sendi putar. D. Sendi peluru. E. Sendi pelana.
Ya, kalau kalian kemarin sudah merangkum atau misalkan bukan merangkum ya, apa? Ulangi, kenapa? Ada yang lainnya bisa? Enggak ada ya, udah. Nah, jadi pertanyaan pertama, apa fungsi dari A. Sendi geser, B. Sendi engsel, C. Sendi putar, D. Sendi berpulu, dan E. Sendi plana. Nah, selanjutnya yang nomor 2, bagian tulang yang mana sajakah yang terdapat? A. Sendi geser, B. Sendi engsel, C. Sendi putar, D. Sendi peluru, E. Sendi pelana. Ulang ya, yang nomor 2, bagian tulang manakah yang ada sendi geser? A. B. Sendi engsel, C. Sendi putar, D. Sendi peluru, E. Sendi pelana. Itu ya pertanyaannya. Nah, itu tugas untuk pertemuan sekarang. Nah, kalian mohon cari di LKPD yang Ibu kasih dan modul yang Ibu kasih pasti ada. Ya. Itu nomor 2. Yang nomor 3-nya, bagaimana aktivitas yang menggunakan A. Sendi geser, B. Sendi engsel, C. Sendi putar, D. Sendi peluru, E. Sendi pelana. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan dulu tugasnya 3. Yang pertama fungsinya ya. Yang kedua, tulang manakah yang ada sendi-sendi tersebut. Yang ketiga, aktivitas apakah yang menggunakan sendi-sendi 5 tersebut. Kalian wajib cari, nanti kirim saja ke WA Ibu ya, hasil pencarian kalian. Paham? Ya. Nah, jadi tugasnya untuk pertemuan pertama, sebutkan fungsi dari sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi apalagi satu lagi, 2 lagi, sendi geser dan sendi peluru, itu ya fungsinya. Nah, yang kedua, bagian dari alat tulang mana ajakah yang disambungkan oleh sendi-sendi tersebut ya, tulang bagian mana. Nah, yang ketiganya, aktivitas apa yang menggunakan sendi-sendi ini ya. Itu berarti ada 3. Nah, itu terkait fungsi sendi yang ada di sebagai persambungan antar tulang pada manusia. Ya, jangan sampai kita pun istilahnya mah usia muda ini melalawarakan tidak memanfaatkan tulang yang udah Allah kasih dengan bentuk yang paling sempurna. Makanya manfaatkan dengan pergerakan yang banyak, kemudian minum makanan yang bergizi, terus gunakan makanan-makanan atau konsumsilah makanan-makanan yang mengurangi fungsi dari sendi-sendi atau tulang-tulangnya. Nah, banyak berjemur dan sebagainya ya. Nah, itu persendian. Selanjutnya ke bagian otot ya. Nah, di otot ini tadi sebagai gerak apa? Aktif atau pasif? Hah? Aktif. Nah, di yang aktif ini berarti dia yang berperan bisa jadi bergerak tuh karena apa? Nah, jadi sendi dan tulang itu baru nyambungin aja si tulangnya. Bisa geraknya karena apa? Karena si otot ini ya. Nah, ototnya dibagi menjadi 3 jenis. Nah, berdasarkan bentuk dan struktur morfologinya, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, berdasarkan struktur morfologi otot dibagi menjadi 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, perbedaannya apa saja sih? Nah, kita biasanya kalau di dalam soal-soal AKM itu biasanya suka dijelasin ciri-cirinya otot misalkan dari bentuk selnya gelondong dan ujungnya lancip runcing. Kemudian dia bekerja secara di luar kehendak. Nah,
Biasanya digunakan di bagian tulang yang mana sih? Nah, pertanyaannya suka seperti itu. Maka kita harus tahu dulu perbedaannya. Nah, perbedaannya yang pertama dari bentuk sel dulu ya. Karena tadi Ibu membagikannya atau kita membagikannya berdasarkan morfologinya, maka kita harus tahu dulu bentuknya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Nah, yang otot polos bentuknya seperti ini ya. Kalau kalian lihat ada bentuk seperti ini berarti otot polos. Nah, kalau secara deskriptif ini tuh gelondong dengan ujungnya runcing ya. Kemudian kalau otot semuanya A ya, A B C ini ya maksudnya nggak keedit. Nah, otot jantung, nah otot jantung yang sebelah paling ujung kanan. Nah, di otot jantung inti ini berbentuknya memanjang, lidi serta serabutnya bercabang dan menyatu. Itu ciri yang otot jantung. Kemudian kalau yang, jadi lihatnya bedanya kayak gini ya otot jantung mah. Lidi satu bercabang, ada cabangnya. Nah, kemudian untuk otot lurik, bentuknya memanjang sindis dan serabut ujungnya tumpul. Serabutnya banyak ininya, ada serabut-serabut. Ini otot lurik. Lihat, nanti selain bentuk ini ada lihat inti selnya. Kalau di otot polos, inti selnya di tengah. Otot jantung, inti selnya banyak. Dan terletaknya di tepi. Nah, di tepi itu berarti di ujung bagian ototnya ya. Nah, kalau di otot lurik, terletaknya di tengah, banyaknya inti selnya itu di tengah. Kalau otot jantung di tepi. Ketika kalian nggak ada tulisan otot polos atau otot jantung, harusnya kalian udah tahu ketika ada gambar ini, cirinya otot polos gelondong ujungnya runcing, ada inti sel di tengah, otot luriknya gelondong bercabang, dan dia memiliki inti sel banyak dan di tengah, gitu ya. Masih ada yang masuk. Nah, selanjutnya kalau otot jantung berarti selnya banyak tapi di tepi. Sitoplasmanya gimana? Kalau sitoplasma itu berarti cairan yang ada di dalam selnya ya. Kalau di otot polos, sitoplasmanya itu tanpa garis. Kalau di otot luris, garis melintang seperti ini ya. Kemudian kalau di otot jantung, melintang juga, tapi hampir sama ya dengan otot lurik gitu. Cuman ketika kalian mengamati di mikroskop, bedanya inti selnya otot jantung ada di tepi. Bersama otot lurik sama otot jantung itu ya. Bedanya dari letak inti selnya. Cara kerjanya gimana? Kalau otot polos, involunteer atau di luar kehendak kita. Artinya sarafnya gimana? Sadar atau tidak sadar? Nah, kemudian kalau jantung juga sama ya, involunteer. Kalau jantung kita gerakan gimana? Kalau lagi tidur ya berarti harusnya jantungnya berhenti kalau volunteer. Nah, kalau yang otot lurik jelas dia volunteer harus sesuai dengan kehendak kita. Ya, involunteer tadi luar kehendak, kalau volunteer sesuai kehendak kita. Siapa aja yang involunteer? Otot polos dan otot jantung. Kalau volunteer, otot lurik. Atau sesuai dengan kesadaran adalah otot lurik, kalau tidak sadar otot polos dan otot jantung. Kemudian kecepatan kontraksinya. Kecepatan kontraksi berarti ketika dia istilahnya digunakan gitu ya. Kontraksinya seperti apa? Kalau otot polos lambat, kalau otot jantung kuat dan irama. Contohnya ketika detak jantung kita kan ada iramanya, duk 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 duk. Nah, berarti dia kontraksinya berirama otot jantung itu gitu. Ya, otot jantung berirama dan kuat, kerasa sama kita sendiri ketika disentuh. Kalau lurik dia sangat cepat. Cirinya kalau misalkan kita lagi kaget ya, tahu misalkan. Nah, itu kan langsung ada kontraksi ya, otot kita itu langsung bergerak.
Nah, itu yang biasanya menggunakan adalah otot lurik. Nah, otot luriknya berarti harus cepat kontraksinya. Kalau lambat berarti lola. Loading lama itu berarti otot luriknya. Kalau lola berarti ada fungsi otot yang tidak baik di luriknya. Nah, itu ya. Nah, kemampuannya sampai apa sih kapasitas otot polos? Mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Ini otot polos jadinya berkontraksinya lama dan tidak mudah lelah. Otot jantung itu kontraksinya lama dan tidak mudah lelah juga. Tapi kalau otot lurik berkontraksinya lama, tidak mampu berkontraksi dengan cukup lama dan mudah lelah ya. Jelas ya ketika kita anggota gerak kita terlalu banyak otot luriknya digunakan, maka kita mudah lelah. Letaknya di mana nih? Nih, yang otot polos biasanya ada di organ dalam, kecuali jantung. Berarti kalau kayak lambung, paru-paru, nah, kemudian kulit, nah itu semua menggunakan otot-otot jantung. Kemudian apalagi organ dalam kita, pankreas, usus, dan sebagainya merupakan otot polos. Nah, otot jantung jelas ya di jantung yang kedengaran detaknya, deg-deg-deg. Nah, itu otot jantung. Kalau untuk lirik, nah jelas kalau otot lirik akan menempel pada tulang atau rangka. Jadi yang menempel di tulang dan rangkanya untuk menggerakkan adalah otot lurik. Kalau berfungsi untuk berjalan misalkan, kemudian lari, nah itu menggunakan otot lurik yang sifatnya bekerja di bawah kesadaran kita. Kalau sifatnya bekerja tidak di bawah kesadaran kita, kayak organ-organ dalam dan jantung, itu organ dalamnya otot polos, jantungnya otot jantung. Ingat ya, kalau otot lirik yang menempel dalam pergerakan atau sistem rangka. Nah, begitulah eh, deskripsi dari bagian-bagian atau macam-macam otot yang ada di tubuh kita. Nah, berarti kalian harusnya tahu ketika saat berlari menggunakan otot apa kira-kira? Lurik. Otot lurik tuh. Kalau misalkan eh, lambung melakukan pekerjaan pencernaannya, dia menggunakan otot apa? Otot polos. Otot polos, gitu ya. Jadi bagian yang berada di organ dalam otot polos, di bagian pergerakan otot lurik, yang jantung jelas otot jantung. Nah, otot jantung ini sangat berfungsi vital. Kalau dia tidak bekerja dengan baik, maka jelas mempengaruhi hidup dan mati kita. Nah, sekarang kita belajar gimana sih mekanisme bergerak. Kalau misalkan kalian ke gambar nggak, gambar awalnya siapa dulu? Pertama rangkanya dulu disambungkan oleh sendi, udah disendi ditempeli oleh otot. Berarti di dalam tubuh kita itu nempel otot banyak gitu ya. Makanya mungkin kalian sering merasakan encok. Pernah merasa encok? Pernah merasakan encok? Atau pegel? Karena nah, biasanya itu bagian tulang yang apa? Bagian tulang atau bagian otot atau bagian sendi yang sakit. Nah, kalian harusnya bisa tahu kalau misalkan sifatnya yang bagian otot berarti kerasanya itu daerah otot yang menempelnya ya, yang menempel di tulangnya. Kalau misalkan sakitnya di antara persambungan, itu bagian sendi. Biasanya orang-orang yang main sepak bola kan ada yang ankle-nya cedera dan sebagainya. Nah, biasanya itu yang kenanya adalah bagian sendi. Gitu. Atau yang kalau yang membengkak kira-kira itu sakitnya gara-gara apa? Otot, tulang, atau sendi? Bengkak. Kulit kalian tuh jadi bengkak tuh karena apa? Tulangnya, sendinya, atau ototnya? Coba. Kenapa bisa jadi bengkak?
Atau misalkan kalau istilahnya mah ayah kita suka ada, duh pengen dipijat. Yang dipijat itu bagian apa? Tulangnya, sendinya atau ototnya? Sendi. Pijat ya, dipijat. Dipijat kan suka ada, pernah pijat belum? Otot. Ah, yang ototnya, ya, ya, ototnya. Nah, di otot berarti harus di istilahnya mah sirkulasi dalam ototnya harus direnggakan. Kalau lagi misalkan kontraksi ternyata si ototnya itu tidak balik lagi, rileksnya kurang, maka kita harus kendorkan kayak gitu ya. Nah, itu proses memijat ya. Nah, sekarang kalau misalkan di bagian-bagian tubuh-tubuh kita, gimana penyakit-penyakitnya apa saja sih yang ada di otot manusia? Kalau kita terkena penyakit biasanya sakit apa? Bagian tulang, otot. Hmm? Biasanya suka ada apa? Penyakitnya? Kram. Kram Kram. otot. Kram otot. Terus apa lagi kalau daerah sekitar otot selain kram otot? Selain kram otot Kesel. Kesel. ya kalau nah, kemarin kan ibu kasih modulnya ya. Nah, kita akan memahami. Nah, kita lihat nih. Kita ibu kelihatan nggak gambarnya? Gambar teksnya kelihatan? Kelihatan. Oke, nah. Positif. Nah, dalam otot itu kalau kalian gambarkan seperti ya gambarnya itu berarti otot polos ada di dalam organ dalam ini, otot lurik. Nah, di tangan ini kan suka ada otot tricep dan bicep. Tricep yang di mana, bicep yang di mana? Coba kalau ada di tangan. Tahukah kalian? Nah, berarti harus tahu ya. Nah, kita harus tahu dulu sebelum kita tahu otot tricep dan bicep, maka gimana sih perlekatan otot dan tulangnya? Nah, pelekatan otot pada tulang berdasarkan satu origo dan insertio. Nah, origo itu apa? Nah, jadi nempelnya otot di tulang itu ada yang origo dan ada insertio. Kalau origo, ujung ototnya melekat pada tulang yang tidak dapat bergerak. Jadi hanya ujung-ujungnya yang melekat ke tulang, ya. Origo ini meliputi otot bicep, nih 2 tendon, dan tricep, 3 tendon. Jadi bicep itu artinya 2 tendon, kalau tricep itu 3 tendon ya. Nah, berarti sistemnya origo ya, pelekatan ujung-ujung otot pada tulangnya. Biasanya ada di mana? Di tangan atau di lengan ini. Mana yang bicep? Oh, kalau dari gambar ini tricep mana, bicep mana? Belum terlihat. Oke, lanjut lagi. Nah, di insertio bagian yang kedua, insertio itu ujung ototnya melekat semua. Ujung kalau ini mah ke tulang yang tidak bergerak ya. Kalau yang insertio mah ujung ototnya melekat pada tulang yang bergerak. Tulang yang bergerak berarti apa? Daerah kaki dan sebagainya ya, itu pergerakannya bisa bergerak. Nah, mekanisme kontraksinya seperti apa?
kontraksi otot itu sifatnya dia bisa memendek dan bisa menebal ya. Kontraksi itu dia memendek dan menebal ya. Jadi definisi kontraksi adalah memendek dan menebal. Rangsangan sel ke otot mempengaruhi asetilkolin. Asetilkolin itu senyawa kimia yang berada di otot ya. Meneruskan ke aktin untuk mendekati miosin sehingga otot memendek. Nah, istilahnya mah itu ya senyawa kimianya nggak perlu tahu, yang jelas dia bisa memendeknya tuh karena apa? Karena ini ya. Kemudian keadaan ini disebut otot berkontraksi. Nah, yang kedua definisi relaksasi. Relaksasi itu ototnya mengendur dengan terlepasnya ion kalsium dan ikatan troponin. Nah, ini kimia ya yang berperannya ke plasma, maka ikatan aktin dan miosin terlepas sehingga merenggang. Nah, kalau tadi mah aktin dan miosinnya mendekati, maka jadinya ototnya memendek. Kalau relaksasi ikatan aktin dan miosinnya terlepas sehingga merenggang. Keadaan ini disebut otot berrelaksasi. Ini ada di modul yang Ibu sampaikan kemarin ya. Nah, nih otot tricep dan bicep, kalau kita di lengan itu yang bicep itu yang bagian atas, tricep itu yang bagian bawah. Coba pegang. Mana bicep, mana tricep. Coba kalian tekukan. Nah, ditekuk, dipegang. Nah, di sana ada otot bicep dan tricepnya. Gimana sih sinergitas kerjanya? Nah, otot itu bekerjanya harus berpasangan. Maka kalau ada di sini ada otot bicep, si otot tricepnya juga bekerja sama gitu ya. Nah, ada sifatnya yang geraknya sinergis, ada yang antagonis. Kalau sinergis ini, jadi ini kalau dalam istilah bahasa Indonesia sinergis itu kan bekerja sama ya, mendukung. Nah, dia akan otot-otot pendukung akan bekerja saling mendukung. Artinya, otot tersebut berkontraksi secara bersamaan dan berelaksasi pun secara bersamaan untuk menghasilkan satu gerak bagian tubuh. Contoh gerak sinergis adalah pada otot punggung. Otot punggung. Kemudian gerak otot antar tulang rusuk ketika kalian menarik napas. Coba kalian menarik napas. Nah, si rusuknya gimana kerasanya, tulangnya naik atau turun? Coba kalian rasakan menarik napas. Nah, si tulang rusuknya naik atau turun? Naik. Naik ya. Nah, berarti karena dia naik, berarti dia ada kerja ototnya menggunakan kerja otot gerak sinergis ya. Nah, otot punggung, gerakan tulang rusuk ketika napas, nah itu semuanya gerakan sinergis. Nah, sekarang ada yang kedua geraknya antagonis. Kalau antagonis terjadi otot pendukungnya itu bekerjanya saling berlawanan ya. Antagonis kan ya kalau ada peran antagonis. Nah, artinya antagonis itu kontra dengan si peran utama atau istilahnya mah dia bertolak belakang atau berlawanan. Contoh, jadi dia sifatnya ada yang satu berkontraksi, ada satu lagi yang berelaksasi. Nah, itu disebut gerak antagonis. Nah, kalau gerak antagonis ini melekat pada tulang yang sama. Contohnya, gerakan pada antagonis itu pada siku yang disebabkan oleh otot bicep dan tricep yang pada tulang lengan. Lihat di sini ya. Kalau kita lagi menekuk seperti ini, nih, kira-kira, nih kan ada gambar nih, perbandingannya ada dua nih ya. Ini prosesnya si bicepnya. Lihat di masing-masing bicep, satu memendek dan satu memanjang. Berarti kalau misalkan kita lagi ditekuk, si otot bicep
kontraksi atau relaksasi? Relaksasi. Ciri yang memendek. Tadi Ibu disebutkan ciri kontraksi itu ototnya gimana? Memendek atau memanjang. Kontraksi itu memendek dan menebal. Nah, kalau relaksasi mengendur atau memanjang ya istilahnya. Nah, berarti kalau di gambar ini, ketika kita menekuk lengan kita, si otot bisep di mana nih? Kontraksi atau relaksasi? Kontraksi. Kontraksi. Otot trisepsnya gimana? Relaksasi. Relaksasi. Berarti kalau satu dia kontraksi, si si bisepsnya kontraksi, maka trisep pasti otomatis relaksasi. Jadi ini yang disebut gerak antagonis. Berarti ketika kita ditekuk, bisepsnya kontraksi, trisepsnya relaksasi. Kalau kita balikan lagi, diluruskan lagi lengan kitanya tidak ditekuk, maka si otot bisep akan relaksasi dan otot trisepsnya gimana? Berkontraksi. Berkontraksi. Seperti itu ya, paham ya? Geraknya yang sinergis dengan antagonis. Kalau sinergis itu ketika kita menarik napas, contohnya seperti itu. Kalau antagonis ketika lengan kita ditekuk. Nah, itu contoh-contoh gerak sifat gerak yang dilakukan oleh otot. Nah, ini adalah kelainan-kelainan atau istilahnya mah penyakit-penyakit yang berada pada tulang kita. Kalian pernah nggak di SD mengenal kelainan-kelainan tulang? Pernah. Apa aja coba? Yang bagian tulang aja ya. Lordosis. Lordosis, terus Skoliosis. skoliosis, terus Kifosis. kifosis. Nah, itu penyebabnya apa kira-kira? Mereka bisa ada penyakit lordosis, kifosis, skoliosis. Itu karena apa? Salah posisi duduk. Nah, salah posisi duduk. Makanya ketika PJJ pun, meskipun kalian menggunakan HP, posisi duduknya harus tetap disesuaikan karena itu istilahnya paling nyaman ya, harus paling nyaman dalam keadaan lurus duduk di meja belajar atau misalkan di meja tamu kalian tapi duduknya di bawah nggak di kursi misalkan. Jarak mata dengan layarnya misalkan 30 cm, posisi duduknya harus tegak. Nah, kenapa di sekolah ketika duduk harus tegak, gak boleh nyengkong kanan, ya gak boleh nyengkong kiri, gak boleh terlalu nunduk, gak boleh terlalu ke belakang. Nah, karena akan menyebabkan kelainan ini. Nah, kita harus tahu dulu kalau kiposis itu tertarik kemana? Ke belakang. Belakang. Lordosis? Ke depan. Nah, skoliosis? Ke kanan atau kiri. Jadi kalau misalkan kanan kiri skoliosis, lordosis ke depan, kiposis ke kanan. Nah, itu kelainan tulang berdasarkan kebiasaan kalian. Makanya ini kalian sekap duduknya, kalau ketika kalian sudah belajar sistem gerak, harusnya kalian sudah bisa mengkondisikan dirinya ketika belajar, terus lipatnya, duduknya tegak, dan tidak sampai nyengkong kanan, nyengkong kiri. Biasanya kalau nyengkong kanan kiri itu kalau lagi nulis, ya. Nah, nanti harus peregangan aja. Kalau nulis lama, maka kalian regangkan otot tulang belakangnya dengan olahraga singkat gitu. Pemanasan doang ya. Nah, jadi regangin lagi tulangnya. Jangan sampai terlalu posisi lama kayak gini nih. Kan lama ya guna sama ibu. Maka kalian sambil mendengarkan ibu boleh diregangkan tulangnya. Nguliat-nguliat juga nggak apa-apa. Karena itu akan mempengaruhi eh, kerja otak kita, kemudian tulang kita jelas ya. Nanti kalau tulang kaliannya jadi nggak enak, maka belajarnya pun jadi nggak konsen. Nah, itu akibat kebiasaan. Selanjutnya ada yang faktor nutrisi. Nutrisi berarti gizi ya. Atau misalkan vitamin yang kurang. Nah, yang pertama rakitis. Nah, rakitis ini contohnya kayak gimana sih? Tulangnya itu lunak dan mudah berubah bentuk. Misalnya menjadi bengkok pada tulang kaki. Jadi kayak misalkan bentuk O,
dan bentuk X-nya, suka ada yang jalannya O dan X. Tahu kalian? Tahu. Nah, kalau jalannya seperti itu berarti terkena penyakit rakitis ini nih. Ya. Kemudian ada osteoporosis. Nah, kalau osteoporosis tulangnya itu menjadi rapuh dan keropos akibat kekurangan kalsium. Makanan yang mengandung kalsium kira-kira apa? Atau minuman mengandung kalsium? Ada Susu. susu. Makanya ketika kalian masa pertumbuhan ini itu wajib minum susu tuh ya sebagai nutrisi tulang kalian agar mudah cepat tinggi, terutama usia kalian itu perempuan itu ya mulai usia pertumbuhan tingginya itu ketika usia-usia SMP ini dan SMA. Maka waktu SMP ini kayak sekarang lagi PJJ di rumah nih ya, gunakan olahraga yang sifatnya mau kalau kalian mau tinggi, yang sifatnya untuk mempercepat proses pertumbuhan. Minum susunya rutin, kemudian olahraganya misalkan basket atau renang. Nah, itu kan bisa memudahkan kalian untuk cepat tinggi kayak gitu. Nah, usia perempuan itu masa-masanya SMP, SMA. Kalau SMP, SMA terlalu banyak banyak bawaan yang terlalu berat, misalkan di punggungnya, maka itu akan sulit tumbuh tulangnya. Maka kalian manfaatkan. Nah, proses ketinggian juga kan dipengaruhi BMA. Tapi nggak apa-apa, kita bisa usaha dengan melakukan makanan yang bergizi dan olahraga. Kemudian, contoh lainnya berdasarkan gangguan fisik, contohnya fraktura, fisura, dan dislokasi. Nah, itu biasanya kalau terjadi benturan ya, atau kecelakaan. Nah, fraktura itu keretakan pada tulang patah gitu ya, patah tulangnya maka disebut fraktura. Nah, kalau fisura keretakan pada tulang akibat benturan yang keras. Nah, bedanya di fraktura dan fisura mungkin dari mana sih? Dua-duanya kalau yang fraktura mah patah tulangnya, kalau ini mah keretakan. Jadi ya retak sama patah beda kan ya? Nah, kalau fraktura mah patah, fisura mah retak. Kemudian dislokasi. Kalau dislokasi ini pergeseran sendi pada tulang. Itu juga bisa jadi karena aktivitas yang terlalu bawa-bawa barang yang berat atau misalkan aktivitasnya yang menggunakan aktivitas kerja yang sangat berat. Nah, biasanya kadang ada yang suka dislokasi. Nah, kelainan tulang karena penyakit. Nah, kalau penyakit ini akibat virus dan sebagainya ya maksudnya. Nah, contohnya polio. Virus polio itu dia nggak bisa bergerak sama sekali. Fungsi tulangnya jadi nggak jalan gitu lah. Ans, ans, ankilosis, kemudian akan menjadi sulit gerakan sendinya, kemudian osteoartritis itu biasanya kelebihan beban pada sendi sehingga sendi bahu dan sendi lutut akan menjadi kurang baik gitu. Nah, tetapi dapat terjadi pada bagian lain juga, cuma dia menjadi kurang baik fungsinya. Ya, apalagi dia makanya kalau ada nyeri di bagian bahu, nah harus kalian segera periksa ke dokter bagian apa, ortopedi dan sebagainya ya. Nah, nah kelainan pada otot contohnya apa? Tetanus. Nah, kalau tetanus, otot yang berkontraksinya akan terus menerus. Jadi kontraksi terus dia tuh ototnya, itu tetanus. Nah, akibat dari apa? Bakteri, kalau ini mah bakteri Clostridium tetani. Ya, ada tetani berarti akan menyebabkan tetanus. Terus, kelainan otot karena kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan, ini pada otot ya, atrofi adalah mengecil dan menyusutnya otot karena tidak pernah dipakai tuh. Karena tidak pernah dipakai itu jadi atrofi loh kalian. Maka hati-hati ya kalau kurang aktivitas. Untung kalian tuh di pesantren, aktivitasnya banyak, maka ini mengurangi atrofi ini. Kram adalah mejangnya otot karena digunakan pada saat yang kurang tepat. Aduh, kram perut. Nah, tiba-tiba kan ya kram itu. Nah, itu berarti otot yang kena. Satu lagi di bagian otot tuh selain kram apa lagi?
Ada asam urat, ya. Kalau asam urat itu akibat dari kelebihan apa? Kolesterol. Berarti senyawa kimia yang menumpuk di dalam ototnya menyebabkan namanya asam urat. Jadi asam amino atau protein yang banyak menggumpal di bagian ototnya, maka menyebabkan asam urat. Satu lagi itu bagian otot adalah asam urat. Nah, itu penyakit-penyakitnya. Jadi, ketika kalian memahami penyakit, struktur fungsi kalian, kalian harus bisa menggunakan bagian-bagian tulang, struktur fungsi tulang kalian dengan baik. Kalau kalian tidak menggunakan aktivitasnya dengan baik, maka siap-siap aja ada penurunan fungsi tulang itu sendiri. Makanya ketika selagi muda, maka harus bergerak. Jangan terlalu banyak rebahan. Kalau udah terlalu banyak rebahan, maka olahragalah gitu. Ya. Jadi kalau kebanyakan rebahan itu menumpuk lemak, ototnya tidak digunakan. Makanya seringlah minimal kalian bantu orang tua di rumah, ya, fungsi mengepel, menyapu, kan itu untuk menggerakkan otot-otot kita. Makanya banyak manfaatnya ketika kita menolong orang tua. Selain ibadah, fungsi rangka kita akan berfungsi dengan baik. Jadi makanya kalau anak-anak eksak ini kalau tidak banyak bersyukur, jauh banget lah. Jadi kalau kita udah mempelajari tubuh kita itu kalau nggak banyak bersyukur tuh sangat zolim, berarti dia tidak mengamalkan ilmunya gitu ya. Itu bagian-bagian dari ototnya. Nah, sebelum ke sana nih ada fungsi-fungsi kerja otot. Tadi menghasilkan gerak rangka yang aktif, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyokong jaringan lunak, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, mempertahankan suhu tubuh. Nah, ini fungsi dari otot. Mempertahankan suhu tubuh juga kan ya. Kalau kita ototnya terlalu banyak kontraksi, biasanya suhu tubuhnya akan jadi naik. Oh ya. Nah, ini ada fungsi-fungsi sendi peluru, sendi engsel. Nanti kalian silahkan jawab. Sudah ada di modulnya ya. Nah, aktivitasnya apa aja yang menggunakan sendi-sendi. Ini sudah dibagikan. Ini sudah dapat semua belum? Sudah ya. Kalau udah, silahkan kalian baca yang tugas dari ibu. Mohon kirimkan lewat WA aja ya. WhatsApp. Oke? Ada yang ditanyakan dulu? Terakhir tugas apa? Kalau yang pertanyaan itu biasa, minggu depan terakhir. Oke, nah berarti dari minggu depan itu adalah waktu ulangan untuk sistem gerak manusia. Maka kalian harus persiapkan diri, baca-baca lagi modulnya. Kalau yang belum merangkuman, belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya, mohon dikumpulkan segera, karena itu akan membantu ulangannya. Jadi minggu depan adalah ulangan sistem gerak manusia. Paham? Ada yang tidak mengerti? Ada yang tidak mengerti? Ibu akan upload hasil recording pelajaran IH kali ini di YouTube channel Ibu. Ibu akan share di link grup kelas kalian ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, yang hadir hari ini ada 15 orang. Silakan kalian insya Allah nanti Ibu silakan dibuka dulu itunya videonya karena Ibu akan nge-screenshot. Siapa yang hadir? Shaila, Andy, Rushifa, Neko, Yumi Neko, Alessa, Najma, Aulia, Alisa, Suci, Vega. Nah, silakan dibuka videonya. Satu, yang belum dibuka, mohon dibuka segera. Neko, Suci. Nah, udah ya. Ibu strip. 1, 2, 3. 1, 2, 3 lagi. Nah, ada yang ditanyakan dulu untuk pelajaran hari ini? Cukup jelas? Cukup. Oke. Sebelum kita pulang, Ibu nanya dulu ya. Saya dulu nih ya.
Nanya dulu. Cek ya sebelum selesai. Nanya dulu Riva. Riva dibuka audionya ya. Riva, kira-kira nih kalau kamu lagi ditekuk tangannya, lengannya, kayak misalkan ditekukkan lengannya ya, kayak ibu di sini nih, otot apa yang bekerja dan mekanisme ototnya kayak gimana? Riva. Riva? Itu apa sih? Cirinya tuh yang 2 tendon dan 3 tendon. Apa ya? Yang lupa lagi. Yang bicep. Bicepnya kontraksi atau relaksasi? Kontraksi. Kontraksi. Kemudian bawahnya apa? Bawahnya Di atasnya bicep, di bawahnya berarti tri tricep ya. Jadi atasnya otot bicep, yang bawahnya otot tricep. Yang otot bicepnya berkontraksi, otot tricepnya gimana? relaksasi. Nah, relaksasi. Jadi di bagian atas otot bicepnya kontraksi, bagian bawahnya otot relaksasi. Maka karena kita bisa mengulang recording video ini di YouTube channel Ibu. Kalau masih ada yang lupa-lupa, silakan pelajari lagi ya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.